Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ervani Nurkhairi. Saya dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi dari Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai persiapan alat anestesi. Baik, di sini saya memiliki 4 topik, yaitu definisi mengenai persiapan praanestesi, dan yang kedua yaitu skop atau stetoskop dan laringoskop. Yang ketiga yaitu tub, terdiri dari pipa endotrakeal dan LMA, dan yang keempat yaitu alat-alat lainnya. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu definisi mengenai persiapan praanestesi. Jadi persiapan praanestesi ini meliputi persiapan pasien di ruangan, terutama elektif, dan persiapan alat-alat dan obat-obatan, persiapan pasien di ruang operasi. Dan yang selanjutnya di sini kita memasuki alat-alat yang pertama, yaitu skop, terdiri dari stetoskop dan laringoskop. Yang pertama yaitu laringoskop. Jadi laringoskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung supaya tenaga medis dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Jadi secara garis besar dikenal dengan dua bagian, yaitu bagian atas, blade atau bilah, dan handle atau gagang. Jadi handle ini bagian pegangannya dan blade ini di bagian kepalanya. Lalu pilihlah blade yang nomor 3 untuk pasien yang dewasa dengan ukuran sedang. Jika pasien dewasa tersebut lebih besar, maka pakai ukuran yang nomor 4. Dan untuk anak, gunakan ukuran nomor 2. Dan untuk bayi, pilih nomor 1. Jangan lupa untuk memeriksa lampunya. Apakah nyalanya cukup terang atau tidak, karena bisa mengganggu proses pemasangan LMA. Lalu untuk pemegang laringoskop, ini tangan harus sebelah kiri. Posisi tangan yang betul adalah memegang pada handle-nya atau gagangnya, bukan pada pertemuan blade dan handle. Yang kedua yaitu stetoskop. Stetoskop adalah alat medis akustik untuk memeriksa suara dalam tubuh. Stetoskop ini biasanya untuk mendengar suara detak jantung, suara pernafasan, suara bising usus, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu tub. Di sini terdiri dari pipa endotrakeal. Jadi pipa endotrakeal ini terbuat dari material silikon atau PVC yang bebas lateks, dilengkapi dengan 15 mm konektor standar. Pada tabung didapatkan ukuran dengan jarak setiap 1 cm untuk memastikan kedalaman pipa. Jadi pemasangan alat endotrakeal tube ini adalah untuk memasukkan pipa jalan nafas buatan ke dalam trakea melalui mulut. Fungsinya untuk membebaskan jalan nafas dan pemberian pernafasan mekanis dengan ventilator. Untuk orang dewasa dan anak di atas 6 tahun, ini dianjurkan untuk memakai pipa dengan balon lunak, volume besar, tekanan rendah. Untuk anak kecil dan bayi, pipa tanpa balon dan itu lebih baik. Dan balon sempit volume kecil, tekanan tinggi, hendaknya tidak dipakai karena dapat menyebabkan nekrosis mukosa pada trakea. Lalu yang selanjutnya yaitu tub atau LMA. Jadi LMA atau laryngeal mask airway ini adalah sebuah alat untuk mempertahankan jalan nafas pasien tanpa intubasi trakea yang terdiri dari tabung terhadap kecup oval yang berfungsi untuk mengunci laring. LMA ini merupakan alat jalan nafas yang baik pada banyak keadaan, termasuk di kamar operasi, departemen gawat darurat, dan perawatan di luar rumah sakit. Karena alat mudah digunakan dan cepat ditempatkan, bahkan untuk pekerja yang tidak berpengalaman. Tetapi cara ini memerlukan perhatian khusus seperti selama anestesi anak harus bernafas spontan. Pemberian ventilasi tekanan positif akan meningkatkan resiko regurgitasi isi lambung, terutama bila tahanan jalan nafasnya besar dan volume paru rendah. Dan yang kedua yaitu pemasangan LMA akan sulit pada pasien dengan pembesaran tonsil. Dan yang ketiga yaitu LMA ini harus dilepaskan sebelum pasien sadar kembali. LMA ini ada 4 macam jenisnya. Yang pertama yaitu ada klasik LMA. Ini jadi klasik LMA ini yang bentuknya biasa. Bisa dilihat di situ ada cuff yang berbentuk karet seperti daun telinga itu. Lalu ada airway tube-nya. Dan terdapat pilot balon. Pilot balon ini nanti akan diberikan udara. Tube stainless steel yang melengkung. Diameter internalnya 13 mm yang dilapisi dengan silikon. Konektor 15 mm. Terdapat handle, cuff, dan suatu batang pengangkat epiglottis. Jadi handle dan batang untuk mengangkat epiglottis. Jadi perbedaan utama antara LMA klasik dan LMA fast stretch yaitu pada tube baja, handle, dan batang pengangkat epiglottis. Lalu yang selanjutnya ada LMA ProShell. LMA ProShell mempunyai 2 gambaran desain yang menawarkan keuntungan lebih dibandingkan LMA standar selama melakukan ventilasi tekanan positif. Jadi LMA ProShell ini yang pertama ini tekanan sel jalan nafas yang lebih baik yang berhubungan dengan rendahnya tekanan pada mukosa.
Kedua, LMA prosel ini terdapat pemisahan antara saluran pernafasan dengan saluran gastrointestinal dengan penyatuan drainage tube yang dapat mengalirkan gas-gas esofagus atau memfasilitasi suatu jalur tube orogastrik untuk dekompresi lambung. Lalu yang selanjutnya yaitu LMA fleksibel. Jadi LMA fleksibel ini bentuknya lebih fleksibel, melengkung seperti itu. Jadi ini untuk bentuk dan ukuran masnya hampir menyerupai CLMA atau klasik LMA. Dengan airway tube terdapat gulungan kawat yang menyebabkan fleksibilitasnya meningkat yang memungkinkan posisi proksimal menjauhi lempang bedah tanpa menyebabkan pergeseran maks. Berguna pada pembedahan kepala dan leher, maksilofacial dan THT. Jadi fleksibel LMA ini memberikan perlindungan yang baik terhadap laring dari sekresi dan darah yang di atas fleksibel LMA tersebut. Populer digunakan untuk pembedahan nasal dan pembedahan intraoral termasuk tonsilektomi. Yang selanjutnya yaitu alat-alat lainnya, ini ada airway device. Jadi airway device atau saluran aliran udara bisa disebut juga oropharyngeal tube. Ada yang menyebutnya sebagai oropharyngeal airway, ada yang menyebutnya myotube, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah Goodell. Jadi memasang oropharyngeal tube ini suatu tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen dengan membebaskan jalan nafas melalui pemasangan oropharyngeal tube melalui rongga mulut ke dalam faring. Dan tujuannya ini untuk membebaskan jalan nafas, mencegah lidah jatuh atau melekat pada dinding posterior faring, memudahkan penghisapan lendir. Jadi oropharyngeal tube ini tidak boleh dipasang pada pasien sadar. Lalu yang selanjutnya ini ada sungkup muka. Jadi sungkup muka ini berguna untuk menyalurkan oksigen atau gas anestesi ke pasien. Sungkup dipegang melawan muka dengan tekanan ke bawah pada badan sungkup dilakukan dengan jempol kiri dan jari telunjuk. Jari tengah dan manis memegang mandibula untuk membantu ekstensi sendi atlantoksipital. Jari kelingking diletakkan di bawah sudut rahang dan digunakan untuk menahan dagu ke depan. Manever paling penting untuk ventilasi pasien. Lalu yang selanjutnya, di sungkup muka ini ada beberapa jenis. Ada 4 jenis, yaitu simple face mask, partial rebreathing mask, non rebreathing mask, dan venturi mask. Ini tergantung tekanan saturasi oksigennya. Lalu yang selanjutnya ada ambu manual ventilator atau ambu bag. Ini alat bantu pernafasan yang terdiri dari bag yang berfungsi untuk memompa oksigen udara bebas, valve atau pipa berkatup, dan masker yang menutupi mulut dan hidung. Ambu bag ini biasanya digunakan untuk memberikan tekanan pada sistem pernafasan pasien yang henti nafas atau nafasnya itu tidak adekuat, jadi diberikan bantuan oleh ambu bag ini. Tujuannya ini dilakukan untuk bantuan nafas dengan ambu bag ini untuk memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan pernafasan buatan untuk menjamin kebutuhan adanya oksigen serta untuk menjamin pertukaran antara oksigen O2 dan karbon dioksida atau CO2 yang terjadi di paru-paru secara normal. Lalu yang kedua ini ada tape plaster. Jadi tape plaster ini gunanya untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut. Lalu yang selanjutnya ada inducer atau stylet atau forceps magil. Ini digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotrakeal sebagai alat bantu saat insersi pipa. Forceps intubasi atau magil ini digunakan untuk memanipulasi pipa endotrakeal nasal atau pipa nasogastric melalui orofaring. Jadi forceps magil ini dimasukkan ke dalam pipanya untuk membantu memasukkan ke jalan nafas biar tidak bengkok-bengkok pipanya. Dan selanjutnya ada konektor. Konektor ini alat untuk menghubungkan antara mesin respirasi atau anestesi dengan sungkup muka serta penghubung-penghubung yang lain. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu suction. Jadi suctioning atau penghisapan merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Jadi suctioning ini tindakan untuk membersihkan jalan nafas dengan memakai kateter penghisap melalui nasotracheal tube atau NTT, orotracheal tube atau OTT, tracheostomy tube atau TT pada saluran pernafasan bagian atas. Dan ini bertujuan untuk membebaskan jalan nafas, mengurangi retensi sputum, merangsang batuk, dan mencegah terjadinya infeksi paru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.